Baiklah, pada video pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan itu mengenai tentang Mathematics, Application, and Concepts, yaitu tentang bab yang ke-8, tentang probability. Dan di sini saya akan memaparkan pada bagian materi, yaitu pada subbab yang ke-8, strip 6, yaitu dengan judulnya adalah Experimental Probability, yang artinya ini adalah probabilitas eksperimental. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan materinya. Di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan dan menerjemahkan setiap pada sub materi yang terdapat pada bagian 8 strip 6 ini, yaitu tentang experimental probability. Di sini kita akan mengetahui apa yang akan kita pelajari dan ada kosakata baru pada materi tersebut. Di sini ada what you are in, yang itu adalah apa yang akan kita pelajari nanti. Sesuai dengan judul materi tersebut, yaitu tentang experimental probability, maka di sini kita akan temukan ya probabilitas eksperimental, yaitu tentang find experimental probability. Di sini ada juga new vocabulary, yaitu ada kosakata baru, yaitu di mana ada experimental probability, yaitu artinya probabilitas eksperimental, dan ada theoretical probability, yaitu artinya probabilitas teoritis. Di sini ada bagian yaitu tentang work with a partner, yaitu ya bekerja bersama pasangan. Di sini bagian ini ada itu artinya materials, yaitu artinya bahan, ada gambaran ya, ada paperback containing 10 colored marbles, yaitu artinya ada kantong kertas itu berisi 10 warna kelereng. Dari gambaran tersebut, di sini ada bentuk dari soalnya, itu ada draw one marble from the bag, record its color, and reflect it in the bag, repeat this 50 times. Yang artinya itu gambarkan satu kelereng dari tas, catat warnanya, dan pasang kembali di dalam tas, dan ulangi hal itu sebanyak 50 kali. Yang dimana untuk yang pertama atau nomor warna itu ada comfort the ratio, hitunglah rasio, dimana itu ada rumusnya itu number of times color was drawn per total number of draws, yaitu artinya berapa kali ya warna yang ditarik dibagi dengan jumlah total dari penarikan tersebut. Itu untuk for each color of marble, itu untuk setiap warna dari kelereng tersebut. Untuk yang number 2 atau number 2, yaitu tentang is it possible to have a certain color marble in the bag and never draw that color. Itu artinya mungkinkah ada kelereng warna tertentu di dalam tas tersebut yang tidak menggambarkan dari warna yang ada pada kantong kelereng tersebut. Untuk yang nomor 3 atau nomor 3, yaitu ada open the bag and count the marbles, find the ratio, yaitu dengan rumusnya number of each color marbles dibagi dengan total number of marbles, yaitu artinya buka tas dan hitung kelerengnya, tentukan rasio, itu dimana berapa warna untuk setiap kelereng tersebut dibagi dengan jumlah total pada kelereng tersebut. Itu yang dimana untuk for each color of marble, yaitu untuk setiap warna kelerengnya. Untuk yang nomor 4, yaitu
Are the ratio in exercise 1 and 3 the same? Explain why or why not. Itu artinya, apakah rasio dalam latihan dari nomor 1 dan nomor 3 itu sama? Maka jelaskan mengapa, kalau iya mengapa jelaskan, atau tidak, kalau dan tidak juga mengapa jelaskan. Maka jelaskan ya mengapa hal tersebut bentuknya sama dan mengapa tidak. Lanjut, di sini ada in the mini lab above you determine improbability by conducting an experiment, probabilities that are based on frequencies obtained by conducting an experiment are called experimental probabilities. Experimental probabilities usually vary when the experiment is repeated. Di sini yaitu artinya itu di mini lab yang di atas tadi, Anda menentukan probabilitas dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Probabilitas yang didasarkan pada frekuensi yang diperoleh dengan melakukan percobaan tadi atau eksperimen, itu disebut dengan probabilitas eksperimental. Jadi probabilitas yang didasarkan pada frekuensi yang diperoleh dengan melakukan percobaan itu disebut dengan probabilitas eksperimental. Probabilitas eksperimental atau percobaan itu biasanya bervariasi saat percobaan itu diulang. Probabilities based on known characteristics or features are called theoretical probabilities. For example, you can compute the theoretical probability of picking a certain color marble from a bag. Theoretical probability tells you which a sort happen in an experiment. Yang artinya, probabilitas itu berdasarkan karakteristik atau fakta yang diketahui, itu disebut dengan probabilitas teoritis. Jadi untuk probabilitas yang berdasarkan karakteristik atau fakta itu yang diketahui, itu disebut dengan probabilitas teoritis. Di sini ada misalnya atau contoh. Anda dapat menghitung probabilitas teoritis ini untuk mengambil kelereng warna tertentu dari tas tersebut. Maka probabilitas teoritis ini memberitahu Anda apa yang akan terjadi dalam percobaan tersebut. Di sini ada contoh yaitu mengenai tentang experimental probability, yaitu tentang probabilitas eksperimental. Di sini ada gambaran yaitu tentang result of rolling the number curves. Di mana di sini itu soalnya adalah yang bagian ini, yaitu ada Michelle is conducting an experiment to find the probability of getting various sums when two number curves are rolled. The result of her experiment are giving at the right, yaitu yang artinya Michelle sedang melakukan percobaan untuk menemukan kemungkinan, yaitu mendapatkan berbagai penjumlahan ketika ada dua kubus itu akan digulung. Hasil eksperimennya itu atau hasil percobaan tersebut diberikan di sebelah kanan. Untuk yang pertanyaan yang pertama, according to the experimental probability, is Michelle likely to get a sum of 12 on the next roll? Artinya itu menurut eksperimental, kemungkinan besar Michelle itu akan melakukannya itu mendapatkan jumlah 12 di lemparan berikutnya.
Yaitu di sini ada based on the result of the rose so far, ada assume of 12 is not very likely. Itu artinya berdasarkan hasil dari gulungan pupus tadi sejauh ini, itu ada jumlah 12 itu sangat tidak mungkin. Itu jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk yang nomor 2 yaitu ada how many possible outcomes are there for a pair of number cups. Itu artinya berapa banyak kemungkinan hasil untuk sepasang pada anggota di kotak tersebut. Itu di sini ada jawabannya. There are 6 dikali dengan 6, itu 6 dikali dengan 6, itu menjadi 36. Ada possible outcomes untuk kemungkinan hasilnya. Karena bentuk kubusnya tadi ada bentuknya 6, maka dikalikan jadi dengan 6, itu bentuknya menjadi 36. Kita lanjut pada contoh yang ketiga, yaitu di sini itu tentang probabilitas teoritis, yaitu tentang theoretical probability. Untuk yang soal yang nomor 3, yaitu what is the theoretical probability of rolling a double six. Itu artinya berapa probabilitas teoritis untuk mendapatkan angka 6 yang gandanya. Itu pertanyaan yang ketiga. Maka jawaban dari itu the theoretical probability, maka bentuk probabilitas teoritisnya itu adalah 1/6 dikalikan dengan 1/6, itu menjadi 1/36. Kita lanjut, ini tentang contoh soal yang experimental probability, yaitu tentang probabilitas eksperimental. Itu untuk nomor 4, tentang marketing, ya, itu 100 teenagers were asked what hair they first purchased certain items in the past year. What is the experimental probability that a teenager bought a photo from in the last year? Artinya ini ada 200 remaja itu ditanya apakah mereka membeli barang-barang tertentu dalam setahun terakhir. Berapa probabilitas eksperimental, ya, seorang remaja membeli bingkai foto pada tahun lalu. Itu pertanyaannya. Sini ada bentuk tabelnya, yaitu ada item, ada number of forecast the item, yaitu ada bentuk barangnya, dan ada nomor yang membeli item tersebut. Yaitu di mana sini ada barang tersebut, ada candles, yaitu ada lilin, dan juga ada bingkai foto farmers. Yaitu di mana untuk nomor pada barang yang itemnya lilin itu bernomor 110, dan untuk barang yang bernomor bingkai foto itu dengan nomor 95. Jadi untuk jawaban tersebut di sini ada there were 200 teenagers surveyed and 95 forecasted a photo from in the last year. The experimental probability is 95/200 atau 219/40. Jadi terjemahannya ini ada 200 remaja yang disurvei, yaitu tadi ada 200 jumlah remajanya yang disurvei, dan ada 95 yang orang yang membeli bingkai foto di dalam setahun terakhir. Maka untuk probabilitas eksperimentalnya itu adalah 95 dibagi dengan 200, maka bisa disederhanakan itu menjadi bentuknya sama-sama dibagi dengan 5, yaitu bentuk menjadi 19/40. Lanjut, di sini ya ada tentang untuk yang pertama, yaitu ada what is the experimental probability that a teenager broke a candle in the last year. Itu artinya ya berapa probabilitas eksperimental bahwa seorang remaja itu membeli lilin pada tahun lalu.
Jadi kita lihat dari tabel tersebut tadi, yang membeli lilin tadi kan dengan nomor itemnya 110. Jadi ya dibagi dengan bentuknya itu 110 dibagi dengan jumlah yang pada remaja yang disurvei tersebut ada 200. Jadi 110 per 200. Bisa disederhanakan ya, mungkin sama-sama dibagi 5, bisa kalian cari. Nah, kita lanjut di sini, yaitu tentang you can as fast performance to predict future event. Anda dapat menggunakan kinerja masa lalu untuk memprediksi pada peristiwa masa depan. Di sini ada contoh, yaitu tentang use probability to predict, yaitu artinya gunakan probabilitas untuk memprediksi. Sini tentang juga bagian dari contoh juga lanjutan, yaitu bagian 5 dan 6. Farming yang artinya pertanian. Over the last 8 years, the probability that corn seeds planted by Miss Diaz products corn is 5/6. Terjemahnya ini, selama 8 tahun terakhir, ya kemungkinan benih jagung yang ditanam ya, oleh Miss Diaz ya, itu menghasilkan jagung yang diproduksi itu adalah 5/6. Untuk soal yang nomor 5, yaitu is this a probability experimental or theoretical? Explain. Maka apakah probabilitas ini eksperimental atau teoritis? Maka jelaskan. Jadi di sini ada jawabannya, itu this is an experimental probability since it is based on what happened in the past. Itu artinya ini adalah probabilitas yang menunjukkan ya probabilitas eksperimental karena ya didasarkan pada apa yang terjadi di masa lalu. Untuk soal yang keenam, yaitu if Miss Diaz wants to have 10.000 corn bearing plants, how many seeds should she plant? Itu artinya jika Miss Diaz tadi ingin memiliki 10.000 tanaman penghasil jagung, berapakah banyak benih ya yang harus dia tanam? Jadi sini bentuk jadi penyelesaiannya itu adalah this problem can be solved using a proportion. Itu artinya masalah ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan proporsi. Nah, itu di sini ada gambarannya 5 out of 6 short product corn, yaitu artinya 5 dari 6 benih ini harus menghasilkan jagung. Jadi dibuatlah bentuknya menjadi 5/6. Dan untuk yang 10.000 out of X, 6 short product corn, itu dengan bentuknya itu 110.000 dari X benih. Jadi X itu belum diketahui berapa nilainya, harus menghasilkan jagung. Jadi dapat dibuat bentuknya menjadi 10.000 per X. Maka 5/6 sama dengan 10.000 per X. Jadi kita pecahkan proporsinya, yaitu solve the proportion, yaitu kita buat menjadi 5/6 sama dengan 10.000 per X. Di sini kita kali silangkan, 5 dikali silangkan dengan X dan 6 itu dikali silangkan dengan 10.000. Jadi 5 dikali X sama dengan 6 dikali dengan 10.000, maka yaitu menjadi 5X sama dengan 60.000. Dan bentuknya itu bisa kita bagikan sama-sama 5, maka menjadi 5X per 5 sama dengan 60.000 per 5, yaitu menghasilkan 5X bagi 5 menghasilkan X, tinggal X, dan untuk 60.000 dibagi 5 yaitu menghasilkan 12.000. Jadi pada pertanyaan tersebut dapat kita jawab berapakah benih yang harus dia tanam, yaitu ya Miss Diaz harus menyiapkan benih yang harus ditanam itu sebanyak 12.000. Dan bagian yang ini yaitu tentang ya
menambah keterampilan atau skill. Dan di sini saya akan menjelaskan pada bagian ini, yaitu pada nomor 1 sampai dengan nomor 15. Itu yang dimana untuk nomor 1, ya, explain why you would and not expect the theoretical probability and the experimental probability of an event to always be the same. Yang artinya ini adalah jelaskan mengapa Anda tidak mengharapkan probabilitas teoritis dan probabilitas eksperimental itu dari suatu peristiwa untuk selalu sama. Dan untuk nomor 2, yaitu tentang 250 people surveyed about their favorite color. Make a possible table of result if the experimental probability that a favorite color is blue is 2/5, yaitu artinya dari 250 orang disurvei, yaitu tentang warna favorit mereka. Maka buatlah tabel hasil yang mungkin jika pada probabilitas eksperimentalnya itu, yaitu menunjukkan warna favorit yang warna biru, yaitu adalah 2/5. Untuk yang bagian yang nomor 3 sampai dengan nomor 7, itu kita menggunakan tabel yang menunjukkan hasil pada melemparkan koin. Ini adalah tabelnya. Untuk nomor 3 itu based on your classwork, what is the probability of getting hers? Itu artinya berdasarkan hasil tersebut, ya, berapakah kemungkinan mendapatkan koin yang berbentuk yang bergambarkan kepala. Di sini kan ada tabelnya itu tentang result, ada hasil, dan ada number of times, itu tentang berkali-kali atau lemparan pada percobaan tersebut. Yaitu ada bagian yang gambaran kepala, ada gambaran ekor, yang dimana jumlahnya untuk kepala itu ada 26 dan ekor ada 24. Untuk yang nomor 4, yaitu based on the result, how many heads what you expect to occur in 400 trace. Itu artinya berdasarkan dari hasil itu berapakah banyak yang menunjukkan bagian kepala, ya, yang Anda harapkan pada muncul dalam 400 percobaan. Untuk yang nomor 5, yaitu what is the theoretical probability of getting heads, yaitu artinya berapakah probabilitas probabilitas teoritis, yaitu untuk mendapatkan bagian yang gambaran kepala. Untuk yang nomor 6, itu based on the theoretical probability, how many heads what you expect to occur in 400 trace, yaitu artinya ya berdasarkan probabilitas teoritis, ya, berapa banyak yang menunjukkan baik pada gambaran kepala yang Anda harapkan pada dalam percobaan 400. Untuk yang nomor 7, yaitu ada compare the theoretical probability to your experimental probability, yang artinya ini adalah bandingkan probabilitas teoritis ini dengan probabilitas eksperimental yang kita lakukan. Kita lanjut untuk yang bagian nomor 8 dan 9. Ini tentangnya pada contoh soalnya bagian tabel ini. Itu ada 4 axes X and 9, yaitu ada us the table, the right showing the result of a survey occurs the past the school. Jadi di sini kita untuk latihan 8 dan 9 ini gunakan tabel yang sebelah kanan ini menunjukkan hasil, yaitu survei pada mobil yang lulus sekolah. Di sini ada gambaran tabelnya itu cars facing the school, yaitu mobil yang melewati sekolah, ada warna dan ada jumlah pada mobilnya. Di sini ada warnanya warna putih, merah, hijau, dan yang lainnya. Itu dengan warna putih ada jumlahnya 35, warna merah 23, dan warna hijau ada 12, dan warna lainnya ada 20. Untuk soal yang nomor 8, yaitu tentang what is the probability that the next car will be white, itu artinya berapa probabilitas ya pada mobil berikutnya yang akan berwarna putih.
Untuk yang nomor 9 itu ada out of the next 180 cars, how many quad you expect to be with? Yaitu dari 180 mobil berikutnya, berapa banyak ya yang Anda harapkan yang akan berwarna putih? Kita lanjut pada soal yang bagian nomor 10 dan 11. Sini yaitu bentuknya itu kita menggunakan informasi yang bagian ini. Itu tentang in K boarding class Cleveland made 45 errors in 60 words. Itu artinya di kelas keyboard ke Cleveland itu membuat 4 kesalahan pada pengetikan dalam 60 kata. Yang itu soal yang nomor 10 yaitu what is the probability that his next word will have an error. Artinya itu berapa ya probabilitas bahwa pada kata berikutnya itu akan memiliki kesalahan. Untuk yang nomor 11 yaitu in a 1000 words essay, how many errors would you expect Cleveland to make? Artinya itu dalam esai 10.000 kata berapa banyak kesalahan yang Anda harapkan dalam kesalahan yang dibuat oleh Cleveland. Untuk yang nomor 12 yaitu di sini ada in the last 40 school days ya, as the bus has been late X time, what is the experimental probability the bus will be late tomorrow? Itu artinya dalam 40 hari sekolah terakhir ya, bus Esteban itu terlambat datang sebanyak 8 kali. Berapakah probabilitas eksperimental ya dari bus yang akan terlambat pada besoknya? Itu untuk nomor 12. Untuk yang selanjutnya ini pada bagian nomor 13 dan 14 kita menggunakan hasil survei yang sebelah kanan ini pada tabel tersebut. Yaitu menggunakan tentang favorite snack while watching television, yaitu ada 9 favorit saat menonton televisi. Itu ada cemilannya itu ada snacknya, ada keripik kentang, ada keripik jagung, ada jagung meletus dan lain-lain. Sini ada jumlahnya. Untuk keripik kentang itu ada 55, keripik jagung ada 40, keripik dan jagung meletus ada 55 dan yang lainnya ada 5. Jadi untuk yang nomor 13 yaitu ada what is the probability that a person favorite snack while watching television is crown chips? Itu artinya berapa probabilitas ya pada cemilan favorit ya pada saat menonton televisi adalah yaitu yang menunjukkan adalah keripik jagung. Untuk yang nomor 14 out of 450 people, how many words you expect to have Crown achieve as their favorite snack with television? Itu artinya dari 450 orang berapa banyak yang Anda harapkan ya untuk memiliki keripik jagung sebagai cemilan favorit saat mereka menonton televisi. Untuk yang nomor 15 ini ada in practice, yaitu tentang dalam prakteknya. Crystal made 80 out of 100 vectors. What is the experimental probability that she will make every throw? Itu artinya Crystal membuat 80 dari 100 lemparan bebas. Berapa probabilitas eksperimental ya ada bahwa dia akan melakukan lemparan bebas. Jadi ya cukup sekian dari saya. Di sini saya akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pada Ari Winawati.